Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan kita masuk di bab ke-26. Babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab penjelasan tentang kuhan, tukang ramal, wa nahwihim, dan yang selain mereka. Yaitu maksudnya dalam bab ini beliau nanti akan membahas tentang dukun, di mana mereka lebih fokus kepada ramalan, meramal perkara-perkara yang gaib, apa hukum orangnya, dukunnya, dan apa hukum orang yang mendatangi. Jadi yang mendatanginya seperti apa. Kemudian di sini beliau menyebutkan banyak riwayat. Beliau berkata, rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Ada sekitar 7 riwayat yang akan beliau sampaikan di sini. Riwayat yang pertama, rawah Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim, fi sahihihi, di dalam sahihnya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istrinya Rasulullah, maksudnya adalah Hafsah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal ini sesuatu, fasaddaqahu, dan dia membenarkan jawaban tukang ramal, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salat 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man ataka hinan, siapa yang mendatangi kahin, yaitu tukang ramal, orang pintar, fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkan apa yang diucapkan sama tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rawahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Walil arba'ati wal hakim, dikeluarkan sama Imam 4, yaitu arba itu maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Wal hakim, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Hakim. Wa qala sahihun ala syartihima, dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Qala man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, wali Abi Ya'la bisanadin jayyid, dan dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang bagus, an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan, dari Abdullah bin Mas'ud seperti itu juga lafadznya, tetapi mauquf.
Mauquf itu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud saja, tidak sampai kepada Rasulullah. Yang kelima, wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, marfu' sampai kepada Rasulullah, yaitu yang mengatakan Rasulullah, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, bukan termasuk kami orang yang tatayyur, menganggap sial, atau orang yang diminta untuk menetapkan anggapan baik, aw takahana aw tukuhina lahu, atau orang yang orang yang sebagai dukun atau orang yang mendatangi dukun, aw sahara aw suhira lahu, atau orang yang menyihir dan yang minta disihirkan. Waman ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu, dan siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid, hadis ini dikeluarkan Imam Bazzar dengan sanad yang bagus. Yang keenam, wa rawahu Tabrani fil Awsat, dan Imam Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat di kitab Al-Awsat bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadits Ibnu Abbas, dari hadisnya Abdullah bin Abbas, sama dengan yang di atas, duna qoulihi wa man ata, tetapi tidak ada kalimat wa man ata arrafan wa man ata kahinan. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, al-arraf, yang dimaksud dengan arraf, alladzi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin. Siapa dia? Dia adalah orang yang mendakwahkan bahwa dirinya tahu terhadap perkara-perkara dengan metode dia untuk menunjukkan barang hilang atau tempat, yaitu tempat barang hilang, wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Wa qila huwal kahin, dan sebagian ulama mengatakan bahwa arraf itu adalah dukun. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal, dan kahin adalah orang yang mengabarkan perkara ghaib yang akan terjadi di masa depan. Wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir, sebagian lagi mengatakan bahwa arraf orang yang bisa mengabarkan atau bisa membongkar isi hati orang. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau berkata, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim. Arraf adalah nama bagi dukun, tukang ramalan bintang, dan tukang ramalan nasib, wa nahwihim, dan yang lainnya, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, di mana mereka mendakwahkan bahwa mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan cara-cara mereka. Kemudian ketujuh, waqala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas berkata, fi qaumin yaktubuna abajaddin, terhadap orang-orang yang mereka menulis abajad, wa yangduruna fin nujum, dan mereka melihat kepada bintang, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau saya berpendapat bahwa orang yang mengamalkan seperti ini di sisi Allah, dia tidak akan mendapatkan bagian dari kenikmatan. Nah, ini ucapan yang dibawakan oleh penulis di bab ini tentang ramalan atau mengetahui perkara-perkara yang gaib, atau dukun, atau orang pintar, atau yang lainnya. Kalau kita perhatikan dari apa yang kita sebutkan tadi, ada banyak penamaan, ada 4 penamaan yang mereka sama-sama mengetahui perkara yang gaib, tetapi caranya beda-beda. Caranya dan tujuannya beda-beda, sehingga di bahasa Arab memiliki nama-nama yang beda-beda. Kalau kita membaca tadi dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, ada 4 nama. Ada 4 nama yang disebutkan di bab ini. Nanti 4 nama ini sama-sama mereka itu mengetahui atau mendakwahkan diri mereka tahu perkara yang gaib.
Tetapi nanti jenisnya beda. Karena caranya beda, jenisnya beda, tujuannya beda, sehingga namanya beda-beda. Yang pertama, ya nggak tahu juga kalau di bahasa Indonesia itu apa nama-namanya ini. Yang pertama dinamakan dengan kahin. Ya, sering nanti kalau kahin di bahasa kita sering diartikan dukun. Nanti dukun beda sama tukang sihir. Karena perdukunan kahin sama sahir beda. Kalau sahir kan yang ngirim sihir. Kalau kahin ini dia mengetahui perkara yang gaib dengan cara mendapatkan informasi dari jin yang mencuri berita langit. Nah, jadi orang seperti ini namanya kahin. Jadi dia itu nanti punya khodam. Kalau bahasanya mereka sekarang, mereka itu punya khodam. Kemudian khodamnya itu naik ke atas langit atau punya pasukan, naik ke atas langit untuk menerawang perkara-perkara yang gaib. Ya, jadi perkara yang gaib itu Allah sudah menetapkan, misalkan sebuah kejadian yang akan terjadi nanti. Akan terjadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Nanti akan terjadi perkara-perkara yang besar. Kemudian itu menjadi obrolan para malaikat. Malaikat tahu dan mereka mengobrolkan di atas langit. Kemudian ada jin-jin yang mencuri obrolan mereka. Oh, mereka pada ngobrol kalau tanggal sekian, jam sekian di tempat ini akan terjadi kejadian ini. Setelah itu jinnya itu turun mengabarkan kepada dukun. Sehingga dukun bisa meramal apa yang akan terjadi. Terkadang ramalannya benar, tetapi satu berita yang benar yang mereka dapatkan nanti dicampur dengan 100 kedustaan. Sehingga seringnya itu dusta, tapi terkadang sekali benar mereka. Karena benar-benar nanti jin itu bisa mendengar berita gaib. Walaupun jinnya itu kalau mendengar satu berita nanti dipoles dengan 100 kedustaan. Lah orang yang seperti ini itu kalau di bahasa Arab namanya kahin. Namanya kahin. Seringnya nanti dia namakan dengan dukun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya arraf. Namanya arraf. Apa itu arraf? Arraf ini dia juga mendakwakan tahu perkara yang gaib, tapi caranya dia itu dengan membacakan mantra-mantra atau dengan apa saja sampai dia itu bisa menerawang barang hilang. Misalkan dompet hilang, siapa yang mencuri? Atau kuda lepas, atau onta lepas. Sekarang di mana onta dan kuda itu? Sehingga mereka bisa menerawang tempatnya. Nah, seperti ini dinamakan dengan arraf. Orang seperti ini namanya arraf, tapi sama-sama mendakwakan tahu perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga namanya munajjim. Munajjim itu ahli nujum. Ahli nujum itu ahli ramalan bintang. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang bisa meramal bintang, melihat bintang, kemudian kondisi seperti ini, bintangnya susunnya seperti ini. Oh, berarti nanti akan ada kejadian seperti ini. Kalau kondisinya kayak gini, bintangnya kayak gini, maka nanti berarti akan ada kejadian seperti ini. Nah, itu dinamakan dengan munajjim, ahlu nujum, ahli bintang. Kemudian yang keempat dinamakan dengan romal. Romal adalah orang yang dia bisa mendakwahkan dirinya, bisa menerawang perkara yang gaib dengan melihat garis. Mau garis tangan, atau dia itu melihat dari garis di jalan, atau garis batu, atau yang lainnya. Jadi yaitu pakai tanda. Oh, kalau tangannya modelnya garisnya seperti ini, berarti nanti kamu itu kayak gini. Kamu masalah jodoh kayak gini. Berarti kamu masalah keuangan kayak gini. Ya, itu dari situ. Orang seperti ini dinamakan dengan romal. Ya, dinamakan dengan romal. Lah, ini semua nama-nama seperti ini semuanya dicakup dalam satu persamaan, yaitu sama-sama mendakwahkan diri mereka tahu perkara yang gaib. Nah, jadi mereka itu sama-sama mendakwakan itu, tahu perkara yang gaib. Lah, orang yang mengetahui perkara yang gaib, jadi perlu kita bahas dulu sekarang sebelum kita bahas masalah ini, yaitu apa hukum kita itu mendatangi orang seperti itu. Kita mendatangi orang yang mendakwakan diri mereka kalau mereka bisa menerawang perkara yang gaib.
Apa hukumnya? Sebelum kita bahas ke sana, yaitu ke apa yang disebut sama penulis, saya pengen membahas masalah penting, yaitu tentang perkara yang ghaib. Ghaib itu apa? Jadi perkara yang ghaib itu apa? Jadi nanti perkara itu ada dua. Semua perkara itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan syahadah. Syahadah itu yang nampak di kita, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Itu namanya syahadah. Yaitu bisa kita indra, bisa kita terawang dengan indra kita. Itu namanya syahadah. Yang kedua ada namanya ghaib. Kalau ghaib itu perkara yang indra kita tidak bisa menembus, yaitu kita itu nggak bisa menerawang. Baik itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alimul ghaibi wasyahadah. Allah zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang syahadah. Syahadah itu yang nampak di indera kita. Sehingga perkara ghaib itu ada dua macam. Perkara itu ada dua. Ada perkara yang nampak di indera kita, kita bisa melihat sekarang, kita bisa mendengar, kita bisa meraba, kita bisa merasa. Perkara yang bisa seperti ini namanya perkara yang nampak. Yang kedua, ada perkara yang tidak terindra. Sesuatu yang tidak terindra itu dinamakan dengan perkara ghaib. Dan perkara ghaib itu nanti terbagi menjadi dua. Ada perkara ghaib itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan ghaib mutlak. Dinamakan dengan ghaib mutlak. Mutlak itu perkara ghaib di mana kuncinya hanya Allah yang megang. Tidak ada satupun yang tahu sama sekali. Itu namanya ghaib mutlak. Yang kedua ada dinamakan dengan ghaib nisbi. Perkara ghaib yang relatif. Perkara ghaib yang relatif. Maksudnya relatif itu bagi si orang ini ghaib, bagi orang yang lain tidak ghaib. Nah, itu juga dinamakan dengan ghaib juga. Jadi ada perkara ghaib itu ada. Jadi perkara syahadat kita nggak bahas karena perkara syahadat itu bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita itu perkara ghaib yang tidak terindra. Sesuatu yang tidak terindra itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sesuatu yang ghaib mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua dinamakan dengan ghaib nisbi. Ada yang mutlak, ada yang nisbi. Kalau mutlak itu hanya Allah Ta'ala. Kuncinya hanya Allah yang punya. Kalau nisbi, makhluk. Ada beberapa makhluk yang dikasih ilmunya sama Allah Ta'ala. Yang ghaib mutlak, ghaib yang mutlak itu kuncinya ada 5. Ya, dan itu yang punya kunci hanya Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan khamsun min mafatihul ghaib la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 kunci-kunci perkara ghaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Sehingga ada 5 perkara. Nah, 5 perkara ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada 5 perkara yang itu kunci-kunci perkara ghaib. Ya, 5 perkara ini nanti dinamakan dengan ghaib mutlak. Yaitu berarti kalau ghaib mutlak tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah sebutkan nanti 5 perkara ini di dalam surat di surat Luqman terakhir. Di surat Luqman ayat terakhir. Jadi nanti ada kunci-kuncinya yang dinamakan dengan mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara yang ghaib. Itu ada 5. Allah Ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini ghaib mutlak. Ini ghaib mutlak, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Kecuali kalau Allah sudah membocorkan rahasianya kepada beberapa makhluk. Yang pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Yaitu kapan hari kiamat terjadi. Itu milik Allah Ta'ala. Nabi gak tahu, malaikat gak ada yang tahu. Sampai malaikat Jibril ketika datang ke Rasulullah bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Tolong kabarkan kepada saya kapan hari kiamat terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi Muhammad, yang bertanya malaikat Jibril. Semuanya sama-sama gak tahu.
Kenapa? Karena kuncinya hanya Allah yang pegang. Sehingga siapa yang bisa meramal hari kiamat, maka dia tukang ramal. Karena ini kuncinya hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua, dan Allah yang menurunkan air hujan. Jadi ilmu tentang air hujan itu turunnya kapan, kemudian di mana saja, durasinya berapa, debitnya berapa, kemudian takarannya itu berapa, kemudian cakupannya sampai berapa meter, itu semuanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Nanti ketika sudah datang waktunya, Allah tinggal perintahkan malaikat yang mengurusi air hujan, yaitu malaikat Mikail yang mengurusi air hujan. Setelah itu ketika disebutkan, turunkan air hujan wahai Mikail, air hujan debitnya sekian, jumlahnya sekian, durasinya sekian, kadarnya sekian, kemudian radiusnya sekian. Nanti malaikat itu hanya yang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah tahu bahwasanya nanti mungkin setahun yang akan datang di Pekalongan itu akan turun hujan berapa besarnya. Tidak ada yang tahu. Kalau ada bisa meramalkan hujan, maka dia tukang ramal. Karena ilmunya hanya Allah yang tahu tentang air hujan. Kecuali kalau tanda-tandanya sudah ada. Sehingga nanti ada namanya perkiraan cuaca. Boleh nggak perkiraan cuaca itu? Boleh, karena tandanya sudah ada. Tandanya itu misalkan angin bertiup, kemudian nanti itu sudah ada. Kalau itu nggak ada masalah. Itu bukan termasuk ramalan. Ramalan itu kalau tandanya belum ada, itu namanya ramalan. Kalau tandanya sudah ada, sehari, 2 hari sudah bisa diperkirakan, bisa. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah yang mengetahui isi kandungan wanita. Jadi wanita ini nanti dia itu akan memiliki anak siapa? Anak pertama itu laki-laki atau perempuan, kemudian anak laki-laki itu normal atau tidak, nanti anak yang ini kayak apa, itu hanya Allah yang tahu. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah mau mentakdirkan wanita itu sudah mau punya anak atau mau hamil, Allah perintahkan malaikat yang bertugas mengurusi rahim. Ada malaikatnya yang mengurusi rahim, sehingga nanti akan diatur rahim itu dijaga. Sampai nanti ketika umur 121 hari, malaikatnya diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat takdir. Kalau seandainya sudah ada janinnya, maka itu sudah bukan perkara yang gaib. Sehingga kalau USG, misalkan ya USG ini termasuk ramalan atau bukan? Bukan. Karena janinnya sudah ada. Sehingga ketika janin sudah ada, itu sudah bukan ramalan. Ramalan itu kalau belum ada, tanda-tandanya belum ada. Kalau ada orang bisa meramal, misalkan ada seorang wanita, dilihat garis tangannya, oh kamu nanti anak pertama kamu itu laki-laki. Nanti kamu itu punya anak ketika umur kamu itu misalkan 25 tahun. Nah, kalau seperti ini ramalan. Nah, kita datangi orang seperti ini, apa hukumnya? Itu yang akan kita bahas oleh penulis itu nanti seperti itu. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan besoknya. Besok itu kita mau apa? Besok itu kita akan berbuat apa? Yaitu kejadian yang akan datang, kita itu seperti apa? Nggak bisa. Kita hanya bisa merencanakan. Kita itu mau besok apa? Tapi kejadiannya besok itu apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang tahu kecuali kalau Allah sudah bocorkan. Misalkan Nabi Muhammad diberitahu bahwa nanti akan kejadian ini, nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini, tahu. Kenapa tahu? Karena dari info dari Allah yang menginfokan. Tapi ketika Allah itu belum menginfokan, belum membocorkan, maka malaikat nggak ada yang tahu. Demikian juga para nabi dan rasul nggak ada yang tahu. Kecuali kalau sudah diberitahu kepada malaikat memberitahu kepada nabi, maka mereka tahu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak ada yang tahu di mana dia akan mati dan kapan. Sehingga kita misalkan, kecuali kalau sudah datang tanda-tandanya. Ya, tapi kalau belum ada, kita tidak bisa meramal kapan kita akan mati. Kemudian manusia itu kapan umurnya kapan,
kemudian matinya di mana, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kecuali nanti malaikat. Malaikat yang sudah dikabari tahu. Karena malaikat ketika umur kita 121 hari, malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat takdir. Takdirnya 4 yang dicatat. Ajalnya, rizkinya, amalnya, sengsara atau bahagia. Sehingga malaikat tahu, oh ini nanti umurnya misalkan 60 tahun. Malaikat tahu. Kenapa tahu malaikat ini? Karena sudah diperintahkan sama Allah Ta'ala. Sehingga malaikat ini ketika mau mencatat takdir, malaikat itu bertanya, wahai Tuhanku, engkau berikan umur kepada anak ini berapa? Maka Allah Ta'ala mengatakan, oh, saya berikan kepada orang itu 60 tahun. Ditulis 60 tahun. Rizkinya berapa wahai Tuhanku? Maka nanti Allah akan menyebutkan rizkinya sekian. Akhirnya malaikat baru mencatat. Nah, kalau seperti ini berarti malaikat tahu perkara yang gaib. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ini bagi malaikat sudah bukan gaib lagi. Sesuatu yang sudah terdengar, sesuatu yang sudah kita lihat, itu sudah bukan gaib lagi. Jadi perkara gaib yang mutlak ini sesuatu yang ilmunya hanya Allah yang tahu. Demikian juga misalkan di mana kita akan mati. Kalau itu kan perkara yang gaib. Nabi dan Rasul bagi mereka kapan mereka mati, kemudian di mana mereka akan meninggal, bukan perkara yang gaib lagi bagi mereka. Kenapa? Karena mereka diberitahu kapan mereka akan mati, kemudian di mana dia akan mati. Bahkan Nabi diberi tawaran, yaitu tawarannya Nabi itu, engkau akan diwafatkan sesuai dengan ajal, atau engkau akan dikasih tambahan umur. Sehingga Nabi diberikan pilihan, mati sesuai dengan jadwal, atau matinya ditunda. Kemudian juga Nabi itu diberikan pilihan, di mana engkau akan mati. Sehingga Nabi dan Rasul kalau meninggal, dia pasti meninggal di tempat yang paling dia cintai. Sehingga kaidahnya itu kalau Nabi meninggal, maka Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal. Tidak boleh dikuburkan di tempat lain. Kenapa? Karena Nabi itu kalau meninggal dunia, dia itu pengen dikuburkan di situ. Sehingga dia itu mau meninggal di mana, kemudian mau dikubur di mana, ya disitulah nanti dia itu dikubur. Sehingga Nabi itu kalau meninggal dunia pasti dia mencari tempat yang paling dia cintai. Nabi Muhammad misalkan, beliau meninggalnya di rumahnya Aisyah. Kenapa seperti itu? Karena memang Aisyah wanita yang paling beliau cintai. Kenapa nggak di Mekah meninggalnya? Karena memang Madinah lebih beliau cintai daripada Mekah. Dan itu beda. Sedangkan yang lain selain Nabi nggak bisa. Tidak bisa meramal seperti ini, nggak bisa. Meramal kamu matinya sekian, kemudian kamu nanti meninggalnya di tempat ini, nggak ada yang bisa. Kecuali ilmunya hanya milik Allah Ta'ala. Nah, 5 perkara ini itu nanti dinamakan dengan mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib, di mana itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Lah ini ghaib yang 5 ini kita kata tadi namanya ghaib mutlak. Mutlak itu hanya Allah yang tahu. Gak ada satu pun yang mengetahui kecuali kalau Allah sudah bocorkan kepada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan macam perkara ghaib yang kedua dinamakan dengan ghaib nisbi. Kalau nisbi itu relatif. Relatif itu maksudnya apa? Ada orang yang sudah tahu, ada yang tidak. Nah, itu namanya ghaib yang nisbi. Berarti ada perkara, ada yang sudah tahu karena Allah memberitahu, ada juga yang belum tahu. Bagi yang tidak tahu, itu namanya perkara yang ghaib. Nah, perkara yang gaib yang ini bentuknya ini berarti bukan gaib mutlak, karena ada hamba yang sudah tahu. Karena ada hamba yang sudah tahu. Ada malaikat yang sudah tahu, ada nabi yang sudah tahu, ada juga beberapa makhluk yang tahu. Nah, ini bukan gaib mutlak lagi. Kalau gaib mutlak itu adalah perkara gaib yang kuncinya masih Allah pegang, belum Allah bocorkan. Nah, itu namanya perkara gaib yang mutlak. Sedangkan perkara gaib yang nisbi, perkara gaib yang sudah Allah sampaikan kepada hambanya. Sehingga ada beberapa hamba yang itu bukan perkara ghaib bagi dia. Tetapi ada hamba-hamba yang lain yang menganggap itu perkara yang ghaib. Itu dinamakan dengan perkara ghaib yang nisbi. Perkara ghaib yang nisbi itu terbagi menjadi 2. Ini saya detailkan sedikit pembahasan. Yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkara yang sudah terjadi. Yang kedua, perkara yang belum terjadi. Jadi ada perkara ghaib yang nisbi. Nisbi itu maksudnya itu ini ghaib sudah bocor. Sehingga ada beberapa makhluk
hamba yang sudah diberitahu sama Allah Ta'ala. Itu namanya nisbi. Ini nanti terbagi menjadi dua. Ada yang sudah lalu, ada yang akan datang. Lah yang telah lalu, semua kejadian, di mana kejadian itu bagi kita yang nggak melihat, bagi kita yang tidak menghadiri, menyaksikan, maka perkara itu perkara ghaib bagi kita. Kejadian misalkan zamannya Nabi Nuh, kejadian zamannya Nabi Muhammad, kejadian zamannya para anbiya dan rasul, itu bagi kita semuanya perkara ghaib karena kita nggak menyaksikan. Bagi kita ghaib karena kita nggak menyaksikan, tapi bagi pelaku sejarah bukan perkara yang ghaib bagi mereka karena mereka yang mengamalkan. Nah itu ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, Allah Ta'ala sering mengatakan tilkal amba'ul ghaibi, inilah cerita-cerita ghaib yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kejadian di umat-umat terdahulu bagi kita yang tidak menyaksikan sejarah, kita itu menganggap itu perkara yang ghaib. Seperti kehilangan barang misalkan. Kita punya barang hilang. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi kehilangan itu. Sehingga kejadian itu perkara ghaib yang nisbi. Bagi pencurinya bukan ghaib lagi, dia yang mencuri, dia yang tahu. Tapi bagi kita yang dicuri, yang nggak tahu, perkara ghaib. Sehingga mencari siapa pencurinya, di mana dia meletakkan, bagi kita ini termasuk ramalan ghaib. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya. Sehingga itu namanya ghaibnya itu ghaib yang nisbi. Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang zaman Nabi Zakaria. Zaman Zakaria itu kan Allah Ta'ala menceritakan bahwa Maryam ketika dilahirkan itu kan ada sayembara. Siapa yang mau merawat Maryam? Sayembaranya itu. Akhirnya dalam sayembara siapa yang ingin merawat Maryam, maka orang yang ikut dia harus bawa kayu, ditulisin namanya masing-masing. Nanti kayunya diundi, kemudian dilempar ke sungai. Siapa yang kayunya naik ke atas melawan arus sungai ke atas, maka dia menang. Allah Ta'ala ketika menceritakan ini, Allah Ta'ala mengatakan idh yulquna aqlamakum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Wahai Muhammad, kami menceritakan kepada engkau perkara yang ghaib, di mana ketika mereka melemparkan kayu itu, kamu itu nggak tahu kejadian tersebut karena engkau tidak menyaksikan, maka kami ceritakan. Tapi ketika Allah menceritakan itu, disebutkan bahwa ini termasuk perkara yang ghaib. Bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak menghadiri kisah itu. Sehingga ghaib yang nisbi itu ini bisa berlaku untuk perkara-perkara yang sudah terjadi. Yang kedua, ghaib nisbi yang kedua, perkara-perkara yang akan terjadi. Perkara-perkara yang akan terjadi bagi malaikat yang sudah dibocori rahasia, demikian juga para anbiya dan rasul, demikian juga bahkan bagi orang yang tahu tafsir mimpi, mereka bisa tahu. Walaupun itu belum terjadi. Walaupun itu belum terjadi, tapi ketika mereka itu mendapatkan bocoran, tahu mereka. Sehingga Rasulullah banyak mengabarkan berita-berita yang berita itu belum terjadi. Ketika nanti terjadi, sahabat baru mengatakan, oh iya, dulu Rasulullah mengabarkan ini itu. Jadi banyak sekali ya kejadian-kejadian ya. Ketika terjadi, mereka itu baru sadar, oh dulu Rasulullah pernah mengabarkan kita seperti ini. Sehingga banyak terluputkan. Mereka itu terluputkan karena Rasul kan mengatakan suatu kejadian nanti akan terjadi seperti ini. Para sahabat enggak setelah itu. Akhirnya ketika terjadi baru mereka ingat, Masya Allah, rupanya Rasulullah itu ini yang beliau inginkan. Dan itu sering sekali para sahabat seperti itu. Ada hadis Rasulullah mengumpulkan semua istrinya. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada mereka, celaka siapa nanti di antara kalian yang akan digonggongi anjing-anjing hauab. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang nanti digonggongi anjing hauab, pulang, yaitu jangan lanjutkan perjalanan. Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan para istrinya Rasulullah itu faham masa itu, mereka menghafal kisahnya Rasulullah ini. Tapi berjalan waktu, Rasulullah meninggal dunia, selesai, hilang semua masalahnya itu. Sampai akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar meninggal, Umar, Uthman meninggal, zamannya Ali. Waktu itu terjadi perpeperangan, perpecahan zamannya Ali, antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah.
Nah, ini terjadi perang antara Ali dengan Aisyah, perang Jamal namanya. Sedangkan Ali sama Muawiyah namanya perang Siffin. Dalam perjalanan berangkat, yaitu Aisyah itu berangkat. Aisyah itu punya pasukan besar waktu itu. Maka Aisyah itu berangkat, pengen ketemu dengan pasukannya Ali. Intinya pengen diskusi, pengen islah. Tujuannya itu awalnya itu pengen berdamai. Akhirnya dalam perjalanan yang sangat melelahkan, Aisyah ini dari Madinah berjalan sampai ke Irak. Akhirnya Aisyah itu istirahat di sebuah tempat. Di tempat itu Aisyah itu disiapkan tenda dan yang lainnya sama pasukan. Malam harinya datang anjing-anjing menggonggong ke tendanya Aisyah. Akhirnya Aisyah tanya kepada orang-orang di situ, ini tempat namanya apa? Maka mereka mengatakan, wahai Aisyah, ini tempat namanya Hau'ab. Baru ingat Aisyah, Masya Allah, rupanya saya yang diinginkan sama Rasulullah. Di mana Rasulullah dulu pernah mengatakan kepada semua istrinya, siapa di antara kalian ini akan digonggongi anjing-anjing Hau'ab. Dan rupanya saya. Akhirnya kata Aisyah mengatakan, saya mau pulang. Karena Rasulullah memerintahkan siapa yang digonggongi anjing itu hendaknya pulang. Maka saya mau pulang. Akhirnya diingatkan sama komandan perang, wahai Aisyah, ini sudah hampir sampai kepada tempatnya Muawiyah. Karena itu sudah masuk di Irak. Kalau engkau pulang, perjalanan kita selama ini mubadzir. Nah, akhirnya dilanjutkan. Tetapi maksudnya apa? Kejadian itu nyata. Yaitu Rasulullah sudah mengabarkan dan akan terjadi. Sehingga Rasulullah itu sudah tahu. Bahkan terkadang sampai Rasulullah itu nangis. Karena mendapatkan bocoran terhadap perkara-perkara yang gaib. Rasulullah terkadang sampai menangis. Entah Rasulullah itu nanti menyaksikan atau tidak, tapi Rasulullah itu terkadang sampai menangis. Terkadang sampai gembira Rasulullah dengan kabar-kabar itu. Sehingga berarti apa? Perkara itu bagi Rasulullah bukan perkara yang gaib lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala. Kalau kita, ya kita perkara yang gaib karena kita belum menyaksikan. Ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril, ini cerita juga. Jadi Rasulullah perintahkan kepada istrinya, wahai istriku, nanti tolong rumah ditutup. Karena malaikat Jibril mau datang, janjian ketemu. Akhirnya sudah ditutup, datang malaikat Jibril. Tiba-tiba ada cucunya Rasulullah yang berusaha untuk membuka pintu itu. Ketika sudah dibuka, tiba-tiba terbuka sedikit, akhirnya melusup. Cucunya itu langsung loncat kepada Rasulullah, kemudian dipeluk, dicium sama Rasulullah. Husain, yaitu cucunya itu Husain. Malaikat Jibril ketika melihat kedekatan Rasulullah dengan cucunya, maka malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, celaka wahai Muhammad. Akhirnya Rasulullah kaget, kenapa wahai malaikat Jibril? Maka malaikat mengatakan, wahai Muhammad, cucu kamu ini nanti akan dibunuh dengan keji sama umatmu sendiri. Akhirnya Rasulullah sedih sekali sampai menangis Rasulullah. Karena yang membunuh bukan orang lain. Kalau yang membunuh orang kafir itu mungkin, tapi ini yang membunuh umatnya sendiri. Cucunya Rasulullah lagi, teman. Cucunya Nabi Muhammad yang bunuh malah umatnya sendiri. Akhirnya kayak Rasul itu kayak gimana? Kayak gak percaya atau kayak apa? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kalau kamu mau saya tunjukkan tempat tanah cucu kamu nanti akan mati, akan saya bawakan tanahnya. Akhirnya mau. Setelah itu malaikat Jibril pergi ngambil tanah. Tanahnya diberikan sama Rasulullah. Rasulullah tahu warna tanah, coraknya itu tahu. Setelah itu tanahnya ini diwariskan kepada Ali. Ali pun tahu. Maka ketika Ali berangkat perang Siffin melawan Muawiyah di Irak, yaitu ketika berjalan itu Ali bin Abi Thalib melihat tanah yang sama persis plek. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bikin sebuah kayak kuburan. Setelah itu menaruh kayu di situ, kemudian dipendam. Akhirnya kata orang-orang mengatakan, wahai Ali, ada apa? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, nanti di sini akan terbunuh orang yang mulia. Maka tolong kalau seandainya kalian melihat kejadian ini Ali mengatakan kepada para prajuritnya, tolong jaga sebaik-baiknya. Karena nanti di sini itu akan meninggal dunia. Dan siapa di antara kalian yang bisa membantu atau membela, bela sebaik-baiknya. Karena ini orang mulia yang akan meninggal. Nah, Ali bin Abi Thalib seperti ini, demikian juga Hasan dan Husain pun juga tahu juga. Karena itu diwariskan tanahnya itu. Nah itu ketika Husain itu berjalan, kemudian sampai di sebuah tempat, kan dikepung dengan pasukan waktu itu. Nah, maka Husain tanya sama prajurit, ini tempat namanya apa? Namanya Karbala. Maka Husain mengatakan, Karbun wa bala.
Ini tempat adalah karab malapetaka dan bala ujian. Nah, setelah itu beliau dibunuh semua keluarganya beliau. Yang selamat cuma satu, namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang lebih dikenal dengan julukan Zainal Abidin. Beliau waktu itu sakit, sehingga beliau itu berbaring. Akhirnya tidak dibantai sama mereka. Selain itu semuanya dibantai semua. Sampai terakhirnya Husain. Mereka nggak berani bunuh Husain karena bagaimanapun cucunya Rasulullah. Tapi ada satu orang yang berani, sampai akhirnya ditebas tangannya Husain sampai patah. Setelah itu mereka berumuni Husain sampai hancur jasadnya Husain. Kemudian setelah itu dipenggal lehernya, sehingga kepalanya dibawa sama mereka, jasadnya dibuang. Lah darahnya itu ketika dicek sama prajurit setianya Ali bin Abi Thalib, darahnya Husain ketika tumpah pas di kayu yang ditanam sama Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah, demikian juga ada beberapa orang yang sudah mendapatkan rahasia itu. Perkara yang akan terjadi, tapi itu namanya nisbi. Nisbi itu ada orang yang tahu, ada juga yang belum tahu. Bisa tahu itu karena mendapatkan wahyu, atau terkadang dari tafsiran mimpi. Misalkan ya ketika Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, rembulan, sujud. Ya. Kemudian diberitahu kepada Nabi Yakub, bapaknya. Bapaknya tahu nanti akan terjadi kejadian itu, tahu. Dari mana? Dari mimpi. Dari tafsir mimpi. Nah itu ketika nanti semuanya berangkat ke Mesir, kemudian orang itu keluarganya diboyong ke sana. Kemudian nanti bapak, ibu, dan 11 saudaranya Nabi Yusuf semuanya sujud kepada beliau. Ketika seperti itu maka Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Bapakku, rupanya ini tafsir mimpi yang dulu saya pernah lihat. Nah, jadi intinya perkara yang gaib itu nanti ada yang gaibnya itu nisbi, relatif. Lah, siapa yang menghadiri kejadian, maka dia itu bukan perkara yang gaib. Karena sudah terindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diraba. Nah, itu bukan perkara yang gaib. Sedangkan kita yang nggak hadir pada kejadian itu, maka itu perkara yang gaib bagi kita. Kecuali kalau ada orang yang ngomongi kita. Misalkan gini, kejadian di Pekalongan, kita di sini, kejadian di Pekalongan ada ketabrakan misalkan. Itu kejadian yang gaib karena kita nggak melihat, kita nggak mendengar, kita tidak merasa. Kecuali kalau ada orang memberitahu, tadi ada kejadian seperti ini. Ah, berarti kejadian itu bukan gaib lagi bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mengindra. Indranya dengan apa? Dengan pendengaran. Karena kita sudah mendapatkan kabarnya. Sehingga itu bukan perkara yang gaib lagi. Sehingga intinya gaib yang nisbi ini sifatnya relatif. Gaib yang sudah sampai kepada makhluk, di mana ada makhluk yang tahu, ada makhluk yang tidak tahu. Itu namanya gaib yang relatif. Sehingga intinya perkara gaib itu apa? Berarti gaib itu sesuatu yang tidak bisa terindra. Sesuatu yang tidak bisa terindra. Misalkan alamnya jin, bagi kita perkara yang gaib. Alam roh, bagi kita perkara yang gaib. Alam kubur, alam akhirat, Allah Ta'ala, itu semuanya perkara yang gaib semua. Karena kita nggak bisa mengindra. Kalau bisa terindra, itu sudah bukan perkara yang gaib lagi. Nah, maka itu intinya, tidak semua perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Allah itu tahu perkara gaib, kunci-kuncinya saja. Tapi kalau sudah sampai kepada hamba, berarti itu sudah dibocorkan sama Allah Ta'ala. Sehingga ada hamba-hamba yang diberitahu sama Allah Ta'ala, maka bagi hamba itu, perkara itu sudah bukan yang gaib lagi. Karena perkara itu sudah diketahui sama hamba itu dari jalur Allah yang mengabarkan, Allah yang membocorkan. Lah maka terkadang ya jin-jin itu mereka pengen mencari berita gaib itu kemana? Yaitu gaib yang apa? Kalau gaib yang mutlak nggak bisa. Sehebat apapun mereka nggak bisa. Maka maksimalnya jin itu mencuri berita gaib yang nisbi. Yaitu apa? Gaib yang Allah sudah bocorkan perkara itu kepada malaikat. Allah Ta'ala mengatakan bahwa nanti saya tetapkan bahwa nanti tanggal sekian ada terjadi kejadian besar ini. Malaikat tahu, akhirnya mereka saling ngobrol, nanti pada tanggal sekian di tempat ini akan terjadi seperti ini. Sehingga obrolan malaikat di atas langit semuanya bicara masalah kejadian itu. Dan jin-jin mereka itu berusaha untuk mendengar apa sih yang diobrolkan oleh para malaikat. Oh, malaikat pada ngobrol kalau nanti tanggal sekian di tempat ini jam sekian akan terjadi kejadian seperti ini. Akhirnya satu berita yang mereka dengar dibawa turun kepada dukun, disampaikan kepada dukun. Tetapi satu berita
dipoles dengan 100 kedustaan. Sehingga ramalan itu bisa benar. Ramalan itu bisa benar, tapi kebenarannya cuma 1% daripada salahnya. Tapi orang itu ya ini memang ya parahnya kita lah itu. Kita lebih percaya yang kebenarannya 1% daripada yang semuanya benar, yaitu Allah dan Rasul. Nah itu ya orang itu ya itu menunjukkan sebenarnya kadar akal. Kita itu mudah dibohongi. Kita itu sebenarnya orang bodoh dan mayoritasnya seperti itu. Orang tukang ramal, dukun dan ya, itu sering salah. Tapi pertanyaan, kenapa kok masih orang itu pada percaya? Karena kadar akal kita saking bodohnya itu, kita lebih percaya dengan yang 1% daripada 99%. Kalau seandainya normal kita itu ya, oh ini pendusta ini, dukun, dajjal, demikian juga ya tukang sihir, tukang semuanya pendusta semua mereka. Kenapa? Kesalahan mereka itu 99% gitu. Benarnya 1%. Kalau kita normal, berarti orang seperti ini dijuluki pendusta. Itu kalau kita itu normal. Tapi kalau kita nggak normal, 1% ini kita anggap sebagai standarisasi kebenaran. Sehingga orang percayanya luar biasa, walaupun benarnya cuma 1%, seringnya salah. Gitu. Orang datang untuk tanya nomor misalnya, nomor togel itu ya, seringnya salah itu. Sekali benar, wah dimuliakan sama sekali, luar biasa itu. Padahal benarnya cuma sekali. Itu pun ngarang kan gitu. Ngarang benar itu saja dipercaya itu kan. Gobloknya kita berarti bodoh sekali kita ini memang. You know. Dengan pendusta yang benarnya cuma 1%, itu pun dipercaya. Berarti menunjukkan memang bodohnya kita. Dan itu kebanyakan orang itu seperti itu. Ya, jadi ya itulah kondisi manusia itu seperti itu. Kenapa kok orang itu sering datang ke tukang ramal, dukun, padahal mereka itu seringnya salah. Tapi kenapa kok banyak orang itu percaya? Menunjukkan kadar akal, kadar imannya mereka itu rendah. Kalau kita orang-orang yang beriman, hatta dajjal turun pun kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita tahu itu pasti pendusta gitu. Ya, tapi kalau orang-orang yang lemah imannya, mereka akan percaya. Sehingga semakin salah, semakin dipercaya sama mereka. Ya, adzan dulu. Ya, jadi kita tadi telah sebutkan bahwa perkara gaib itu bermacam-macam. Dan jin, ya ini perlu kita pahami juga bahwa jin mereka pun juga kayak kita terluputkan perkara-perkara yang gaib juga. Sehingga jin-jin misalkan jin-jin yang di sini terhadap kejadian yang di Pekalongan tetap mereka nggak tahu.
Ya mereka seperti manusia. Mereka seperti manusia. Maka itu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk kerja bangun Masjidil Aqsa, karena proyeknya proyek besar dan beliau itu ajalnya sudah datang, maka beliau minta sama Allah Ta'ala, Tuhanku, kalaupun saya mati, tolong kematian saya jangan sampai diketahui sama para prajurit yang bekerja. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Sulaiman berdiri di atas tongkat, kemudian nyawanya dicabut. Jin-jin nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Akhirnya mereka masih bekerja. Dan butuh waktu yang lama pembangunan itu. Akhirnya tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan rayap. Pas bangunan jadi, tongkatnya itu sudah rapuh. Akhirnya patah tongkatnya. Setelah itu jatuhlah Nabi Sulaiman. Falamma kharra, Allah Ta'ala berfirman, ketika Nabi Sulaiman tersungkur, yaitu falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur, jin-jin itu baru tahu bahwa Nabi Sulaiman selama ini sudah meninggal. Tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fi adzabil muhin. Baru sadar jin itu kalau seandainya mereka tahu perkara yang gaib, tidak akan mau mereka bekerja di depan Nabi Sulaiman yang sudah meninggal dunia. Sehingga menunjukkan Nabi Sulaiman jin gak tahu perkara yang gaib. Nabi Muhammad juga disuruh mengatakan, Qul law kuntu a'lamul ghaiba, katakan Muhammad kepada mereka manusia, jika seandainya saya tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma masani yasu, tidak mungkin saya ditimpa malapetaka. Yaitu kalau seandainya Nabi Muhammad tahu bahwa nanti di perang Uhud beliau akan terluka, beliau tidak akan berangkat. Tapi kan Rasul nggak tahu juga, kecuali kalau sudah diberitahu sama Allah Ta'ala. Kalau sudah diberitahu baru Rasulullah tahu. Sehingga perkara-perkara yang akan terjadi itu semuanya perkara-perkara gaib yang kuncinya di tangan Allah Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh penulis di sini tentang dalil tadi orang yang mendatangi tukang ramal, disebutkan ada banyak sekali hukuman. Ada riwayat yang mengatakan tidak akan diterima sholat 40 hari. Ada juga yang disebutkan bahwa orang itu telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, terus apa sih hukum mendatangi orang seperti ini, itu apa hukumnya? Maka nanti kata para ulama, setelah dikumpulkan semua riwayat, kemudian nanti mereka merinci. Mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, itu nanti terbagi menjadi 3 macam. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jika datang hanya untuk bertanya, yaitu intinya tujuan mendatangi, bertanya, walaupun dia itu nggak percaya. Yang penting apa? Yang penting dia meramaikan. Yang penting dia itu meramaikan perdukunan. Dengan dia datang, akhirnya jadi ramai. Dengan dia itu, misalkan kalau di media sosial, dengan dia itu download, akhirnya aplikasi perdukunan itu lancar, masa itu ramai. Sehingga banyak orang tertipu dengan ramainya itu. Lah kita ikut meramaikan, walaupun kita nggak percaya, nonton, maka sholat 40 hari tidak diterima. Maksudnya nggak diterima itu apa? Tidak mendapatkan pahala. Tapi harus sholat. Harus sholat, orang itu harus sholat. Sholatnya untuk menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendatangkan pahala. Karena kita sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama, kita sholat untuk menggugurkan kewajiban. Kalau kewajiban gugur, berarti tidak diperintahkan untuk mengqadha, karena kewajiban gugur. Yang kedua, untuk mendatangkan pahala. Lah, yang mendatangkan pahala ini yang dibatalkan. Batal gara-gara dia mendatangi tukang dukun. Tapi wajib sholat nggak orang itu? Wajib. Kewajiban nggak gugur, tapi pahalanya nggak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang datang dan percaya. Orang yang datang dan dia percaya. Orang seperti ini, maka Rasulullah menyebutkan orang itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu wahyu Allah Ta'ala.
Kufurnya nanti ada dua. Yaitu kufurnya itu apa? Kufurnya itu apa? Maka nanti bisa kufur kecil. Kufur kecil itu adalah kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Selama dia meyakini bahwa ilmu ghaibnya itu Allah yang memberitahu kepada dia. Yaitu Allah memberitahu kepada orang itu sehingga dia itu tahu dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita meyakini seperti itu, maka itu namanya syiriknya itu syirik, kufurnya itu kufur asghar. Ini kalau keyakinan seperti. Kalau yang kedua, kalau kita meyakini 100% dia itu tahu perkara yang ghaib tanpa Allah Ta'ala, maka itu nanti masuknya kufur akbar. Orang itu bisa keluar dari Islam. Jadi orang yang membenarkan dukun, tukang sihir, tukang ramal, maka itu jatuhnya pada kufur. Tapi kufur itu ada dua. Ada kufur yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Yang mengeluarkan dari Islam namanya kufur akbar. Yang tidak mengeluarkan namanya kufur asghar, besar kecil. Kalau yang besar, sampai dia itu menganggap bahwa dukun itu, tukang ramal itu berdiri sendiri untuk menetapkan perkara yang gaib tanpa bantuan Allah Ta'ala. Itu kufurnya akbar. Tapi kalau dia itu meyakini Allah yang tahu perkara gaib, tapi Allah memberitahu kepada orang itu, nah, berarti kalau seperti ini kufurnya asghar, kecil. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, orang yang mendatangi tujuannya untuk membantah. Yaitu dia tidak, tujuannya membantah. Apa hukumnya? Maka kalau tujuannya seperti ini, maka nanti dirinci sesuai dengan kemampuan. Antum mampu atau tidak? Kalau antum bisa membongkar, mampu karena punya ilmunya, wajib. Karena ini nanti masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak semuanya diwajibkan. Siapa yang diwajibkan? Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu nanti hukumnya macam-macam. Misalkan saya melihat kemungkarannya, apakah saya itu wajib mengingkari? Dilihat, antum mengingkari itu bisa mengingkari atau tidak. Sehingga nanti bisa hukumnya itu fardu ain. Fardu ain itu berarti bagi orang itu wajib, bagi orang itu. Kalau dia tidak mengamalkan, dosa. Siapa itu? Jika kemungkaran ada, saya yang tahu dan saya yang paling bisa mengingkari. Jadi syaratnya itu, kalau ada kemungkaran, saya yang tahu dan saya yang paling bisa menghilangkan. Berarti orang itu bagi dia hukumnya fardu ain. Ya, paham ya? Bagi orang itu hukumnya fardu ain. Kalau dia tidak membongkar kemungkaran, dosa dia. Karena dia tahu dan dia paling bisa menghilangkan. Yang kedua, kalau kita tahu, tapi kita bukan hanya kita yang mampu menghilangkan, banyak orang yang bisa menghilangkan. Kalau seperti ini namanya hukumnya fardu kifayah. Jika ada orang yang sudah menjalankan, yang lain gugur kewajiban. Ya, paham ya? Kalau yang semuanya bisa semua, kecuali orang satu tok yang bisa, itu hukumnya fardu ain. Maka itu pemerintah misalkan ada sebuah kemaksiatan di mana kuat kemaksiatan ini nggak bisa dirubah, masyarakat nggak bisa apa-apa, kecuali peraturan pemerintah, maka bagi pemerintah hukumnya fardu ain. Karena hanya mereka yang bisa. Nah, jadi melihat kemungkaran, kan Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah kemungkaran itu. Merubah kan? Berarti siapa yang mampu merubah? Kalau mampu merubah, ya harus. Kalau kita nggak mampu, misalkan kita tahu ini kalau saya ingkari, saya bonyok misalkan itu. Antum ingkari nggak seperti itu? Ya kan? Misalkan antum sendirian lihat pada orang pada judi, banyak sekali yang judi. Antum ingkari, antum dibunuh sama mereka. Maka kalau seperti ini gugur kewajiban, tidak diwajibkan. Terus ingkari enggak? Tinggal lihat. Kalau antum kuat, yaitu terhadap nanti resiko, silahkan. Tapi kalau antum tidak kuat atau resikonya nanti akan dirasakan sama orang lain, maka yang terbaik adalah menghindar. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah. Kita tidak bisa merubah. Atau kita melihat kemungkaran, kalau kita ingkari, malah timbul kemungkaran yang lebih parah. Kalau seperti ini, biarkan, nggak boleh diingkari, diamkan saja. Contohnya misalkan gini, ada lokalisasi di sebuah tempat di mana ini tempat orang kalau ke sana itu malu-malu lah itu. Di lokalisasi.
Pertanyaan, ini kita ingkari nggak seperti ini? Maka dilihat, kalau kita ingkari, mereka taubat, setelah itu lokalisasi dihancurkan, kemudian para pelacurnya itu pada dapat kerjaan, selesai bubar nanti pelacuran di tempat ini, harus ingkari. Karena ada solusi. Selain itu ada solusi. Yang kedua, kalau kita ingkari, kita bongkar tempatnya, kita robohkan, malah nyebarnya di gang-gang, malah pakainya itu pesanan online misalkan, apa namanya itu. Jadi dia bukanya via online, orang bisa datang ke rumah-rumah, tambah rusak kalau seperti ini kan gitu. Sehingga orang sudah nggak mau lagi, dia masuk ke gang-gang kan gitu. Kalau seperti ini tidak boleh diingkari, biarkan. Antum mengingkari sampai datang kerusakan lebih parah, dosa malah antum. Sehingga maksudnya apa? Kalau kita itu mampu, antum punya ilmu tentang masalah perdukunan misalkan, antum tahu sekali ilmunya, strateginya mereka itu cara membongkarnya tahu. Maka bagi antum wajib. Bagi antum wajib karena hanya antum yang bisa. Ya, sehingga kalau misalkan ada kayak yang lagi viral-viral itu masa apa si merah-merah apa namanya? Pesulap merah itu. Dia bisa membongkar trik-triknya mereka, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kenapa kok kita akan seperti itu? Karena Rasulullah ketika menyebutkan Dajjal itu ada dua sisi yang berbeda. Dan itu nanti kata para ulama itu semuanya dilihat pada kemampuan antum mampu atau tidak. Ada riwayat Rasulullah mengatakan man sami abid dajjal falyana anhu. Siapa yang mendengar Dajjal keluar lari sejauh-jauhnya. Jangan orang itu merasa pede dengan imannya sampai dia datang Dajjal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan karena nanti ada orang yang datang Dajjal untuk membantah Dajjal, sekali dilihatkan sama Dajjal kehebatan dia langsung beriman sama Dajjal. Nah, berarti intinya apa? Ada riwayat Rasulullah melarang mendatangi tempat-tempat seperti ini. Syubhat. Karena nggak main-main. Tapi ada riwayat yang kedua, Rasulullah nanti menyebutkan ada di masa Dajjal itu, ada pemuda yang paling besar jihadnya. Siapa itu? Orang yang datang kepada Dajjal, kemudian membongkar Dajjal. Dia mengatakan kepada manusia, wahai manusia ini Dajjal. Seperti yang disebut sama Rasulullah. Kenapa? Tandanya ada. Seperti di antara mata, kedua matanya tulisan kafir, ini, jelaskan. Ketika dibunuh sama Dajjal, apa kata Rasulullah? Ini orang paling besar jihadnya di jalan Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Kalau antum mampu, itu termasuk jihad. Kalau antum mampu, yaitu kalau antum bisa membongkar mereka, datang mereka, bongkar mereka, itu termasuk jihad kita. Kenapa? Karena jangan sampai nanti orang-orang itu terkecoh. Syekhul Islam pernah seperti itu. Syalbani juga pernah seperti itu. Syekhul Islam pernah datang kepada orang-orang yang atraksi kekebalan, didatangi sama Syekhul Islam. Setelah itu intinya dibubarkan. Setelah itu yang mengadakan atraksi itu ditantang sama Syekhul Islam. Sekarang ayo kita nyalakan api. Kita bakar api, kita bikin api yang besar. Kamu sama saya masuk dalam api. Saya tantang kalian. Dengan syarat kalian mandi dulu pakai sabun. Kenapa? Karena saya tahu triknya kalian itu apa? Triknya itu kalian itu pakai minyak tertentu dioleskan ke tubuh, kalau masuk ke api, apinya itu akan menjauh. Ya trik saja itu. Apa kata Rasulullah? Saya tantang kalian, setelah kalian mandi, saya masuk sama kamu masuk ke dalam api. Kalau saya yakin saya masuk dalam api, pasti Allah akan jadikan api itu bardan wa salaman, seperti dulu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga saya yakin sama Allah Ta'ala. Kalau kamu mau, ayo kita masuk. Nah, yang ketakutan, setelah itu bubar. Atraksinya bubar. Menunjukkan apa? Ulama-ulama yang mampu membongkar mereka harus dibongkar. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak terkecoh dengan mereka. Kasihan kalau seandainya kita biarkan. Dan saya dulu seperti itu. Saya pernah ini cerita ya. Saya dulu tapi waktu itu masih muda saya. Jadi kampung saya ini di Salatiga itu kampung ya abangan semua lah itu. Dukun, kemudian ya aji-aji apalah itu, kejawen kental sekali. Nah, bapak saya termasuk itu. Sehingga saya itu dulu ya belajar ilmu-ilmu banyak sekali. Merogo Sukmo, Brojo Musti, puasa ini semacam-macam kita kenal lah itu. Ketika kita kenal sunnah, saya waktu itu tertantang. Saya STM waktu itu. Saya masih STM itu. Saya akan tarung sama mereka. Sama dukun-dukun waktu itu. Tak lawan mereka itu. Ya, kita masih muda itu, masih semangat 45 kan itu. Akhirnya saya itu belajar sendiri otodidak, beli buku masalah ruqyah. Tak baca, tak praktekkan, tak uji coba. Saya waktu SMA sudah biasa ruqyah saya itu. Sampai suatu ketika, waktu itu ya nih, cerita ya.
Pokoknya saya lawan, dukun-dukun tak lawan waktu itu. Sampai saya itu pernah ada dukun terkenal lah di sana itu, di kampung itu paling ditakuti. Katanya dia itu punya singa putih lah itu. Wallahu alam kan itu. Saya ngantar paman saya ke sana, sakit, tak kira itu mau ke rumah sakit, malah ke Pak Kiai itu kan itu. Saya datang ke rumah, tak bacakan ayat kursi wes pokoknya itu. Saya bacakan kursi keras, baca terus dalam rumah itu. Lah orang itu mau menyembuhkan paman saya itu nggak bisa. Dibacakan ini mental lagi, bacakan ini mental lagi. Akhirnya dia pindah rumah ke rumah sebelah. Saya nggak boleh ikut. Ya, akhirnya ketika itu saya pulang sama paman saya, kayak bencinya luar biasa orang itu sama saya. Sampai di rumah tak bongkar tak bakar itu semua yang dibawa sama dukunnya itu. Sampai cerita ya ini, karena saya itu saking kerasnya waktu itu tak bantai semua lah itu dukun-dukun itu, tak tantang, tak datangi, debat itu. Sampai akhirnya ada kejadian ya ini masya Allah lah ini. Yaitu ada kayak kalau di kita itu ada namanya Pak Kadus. Tahu ya Pak Kadus itu kayak lebihnya lah itu. Qadarullah sakit aneh sekali sakitnya itu. Jadi kepalanya besar, tubuhnya kurus sekali kayak tulang, nggak bisa jalan. Sudah diobati bermacam-macam nggak bisa. Akhirnya saya datang. Waktu itu saya datang tak ceritakan masalah ruqyah. Baru orang tahu ruqyah itu ya waktu itu saya cerita ini. Akhirnya mau saya obati saya bilang gini, tolong panggil masyarakat. Panggil masyarakat. Saya pengen ini dilihat sama masyarakat. Wah, akhirnya benar yang datang banyak sekali itu. Saya itu waktu itu ini harus berhasil. Kenapa? Karena ini untuk membantah dukun. Akhirnya waktu itu saya nggak tahu lah, masya Allah, tawakal saya kepada Allah luar biasa. Saya pokoknya ini sebagai pembuka dakwah saya di kampung. Akhirnya benar saya ruqyah, tak bacakan ayat Al-Baqarah itu, subhanallah ya. Saya pegang kepalanya, saya bacakan sebentar, langsung sembuh. Kepalanya langsung gimpes, badannya itu langsung besar dan langsung bisa jalan. Coba, masya Allah, langsung bisa jalan. Oh, masyarakat tahu semua. Gara-gara ini dakwah terbuka lah di kampung itu. Sampai ada preman itu nggak tahu matanya kesambet, mabuk di kuburan, pulang-pulang buta kan itu. Akhirnya minta dulu ya saya, oke, panggil semua preman semua. Panggil semua, kumpul di rumahnya, saya ceramai dulu 1 jam. Setelah itu saya ruqyah. Sampai terkenal lah ruqyah itu. Sampai akhirnya kan saya bisa mondokkan hampir 12 orang. Waktu itu di kampung, sebelum saya berangkat ke Yaman, saya pondokkan 12 orang di Jogja. Padahal mereka itu orang tuanya ada yang jadi pelacur, orang tuanya ada yang nggak sholat, gitu. Tapi anaknya mau dipondokkan. Kenapa? Karena waktu itu pembuka dakwahnya saya lewat ruqyah itu. Sehingga maksudnya itu apa? Intinya ya, kalau kita itu bisa membongkar mereka harus. Karena tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka kecuali kita harus bertaruh. Gitu. Tapi bagi yang mampu, yang tidak mampu jangan, karena mengerikan. Fitnahnya mereka itu nggak main-main, dahsyat mereka itu. Nah, jadi intinya mendatangi nanti orang tukang ramal itu nanti ada 3 ini. Ya, ada 3 ini. Sehingga tinggal kita lihat antum mendatangi itu apa lah. Mendatangi maksud yang dimaksud mendatangi itu ada 2. Yang pertama kalau zaman sekarang ya mendatangi secara fisik, badan kita datang ke rumahnya mereka. Atau yang kedua mendatangi non fisik. Non fisik itu apa? Beli majalahnya atau download aplikasinya. Kenapa? Karena sekarang itu mereka sudah mulai maju juga mereka itu. Dukun-dukun itu maju. Sekarang mereka itu karena nggak laku secara langsung, akhirnya mereka bikin aplikasi. Bahkan ada ilmu santet pun di aplikasi ada. Antum kalau mau nyantet orang itu pakainya download, nanti transfer, nanti disantetkan gitu. Itu sekarang ada. Bahkan sekarang itu ada sewaan jin, sewaan tuyul. Antum butuh tuyul, misalkan butuh duit, misalkan 1 bulan ini 10 juta, ada persewaan tuyul. Tinggal nyewa, transfer, nanti tuyul dikirim ke antum, disewa selama 1 bulan, nanti balik lagi tuyulnya itu. Jadi sekarang mereka juga canggih juga, mereka orang pintar-pintar juga rupanya kan, bukan orang bodoh kan itu. Nah, jadi sama saja, kita download, walaupun kita nggak pernah ketemu, itu juga termasuk masuk bab ini, mendatangi tukang dukun. Sama saja, walaupun kita nggak pernah ketemu, jasa kita di rumah, tapi kita buka aplikasinya sama, atau kita beli majalahnya sama. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita masuk di bab yang lain, yaitu bab kedua tentang nusyrah,
menghilangkan sihir dengan sihir yang sama. Apa hukumnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wasahbihi ajmain.